Mulai dari kebijakan tarif. Nah, tarif di sini yang dimaksud adalah suatu pembebanan yang melewati daerah pabean. Jadi kayak semacam apa ya, pajak lah boleh dikatakan gitu ya. Barang yang masuk ke wilayah suatu negara itu pasti akan dikenakan bea masuk, ya. Dengan pengenaan bea masuk yang besar terhadap barang dari luar negeri, maka tujuannya itu adalah untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga itu bisa menghasilkan pendapatan untuk negara gitu ya. Nah, bentuk umum dari kebijakan tarif itu yaitu berupa penetapan pajak impor. Ya, nanti kalau kalau udah ada di sini yang mulai berapa ya melakukan bisnis dan sudah mulai mengarah kepada ekspor impor ya pasti nanti akan ketemu tuh namanya penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Jadi ada macam-macam gitu. Jadi tergantung jenis barangnya, barang yang mau diimpor apa, nanti itu ada pajak impornya gitu. Nah, untuk penentuan bea tarif itu ada beberapa bentuk ya. Di situ ada bea ekspor, ada bea transito, ada bea impor. Jadi tarif itu ada 3 bentuk di situ ya. Kalau bea ekspor berarti bea atau pajak yang dikenakan terhadap barang yang dikeluarkan gitu. Jadi yang diangkut menuju negara lain. Kalau transito ya itu dikenakan untuk barang-barang yang melewati batas suatu wilayah negara. Jadi dia ada kayak transit dulu, terus nanti baru tujuan akhirnya di mana gitu ya. Nah, kalau impor ya kebalikannya dari ekspor. Jadi yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara. Nah, kemudian pelarangan impor. Nah, pelarangan impor ini juga kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang dari luar negeri. Tujuannya yaitu tadi untuk proteksi sebenarnya ya. Jadi memproteksi produksi dalam negeri dan diharapkan dengan adanya larangan impor itu produksi dalam negerinya tuh meningkat gitu. Ya, terutama dari makanya kan sekarang pemerintah kan lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan potensi atau kompetensi dari UMKM gitu ya, supaya mereka bisa ekspor dan juga bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk dari negara-negara lain gitu. Nah, pelarangan impor ini berupa kuota. Ya, biasanya gitu ya. Jadi disebut dengan kuota atau pembatasan impor. Jadi kuota 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 ini juga adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Ya, tujuannya tadi mencegah barang-barang yang penting ada di negara lain dan menjamin tersedianya barang di dalam negeri dengan tingkat proporsi yang cukup, ya. Kemudian juga untuk pengawasan produksi, jadi pengendalian harga untuk mencapai stabilitas harga di dalam negeri. Gitu. Ya, misalkan ada beberapa tahun yang lalu lah gitu ya. Itu pemerintah mengeluarkan kebijakan kuota terhadap impor beras. Beras apa? Beras basmati. Tahu beras basmati nggak? Dari mana asalnya? Ada yang tahu beras basmati dari mana? Bang, Udesen. Hah? Iya, dari Dari Arab. dari Arab? India. Arab apa India? Ayo. India, Bu. India. Nah, India, betul India. Ya, Jadi dia. beras basmati itu beras India, tapi orang di sini bilangnya beras Arab karena panjang-panjang. Berasnya tuh besar-besar panjang gitu ya, jadi dia bilang beras Arab. Padahal sebenarnya itu aslinya adalah dari India, gitu ya. Nah, memang yang pakai beras basmati itu kebanyakan orang Arab gitu. Kenapa? Karena dia bikin nasi kebuli, dia bikin nasi biryani segala macam gitu ya. Nah, itu apa sempat waktu itu ada pembatasan impor dari beras basmati gitu. Jadi 1 kilonya itu harga sampai 65.000 gitu loh pokoknya. Jadi itu ditinggikan itu supaya impornya nggak banyak-banyak gitu ya. Nah, lalu juga ada kebijakan dalam bentuk subsidi, dumping, politik dagang bebas, dan politik autarki ya. Nah, kalau yang dinamakan subsidi, subsidi itu kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang supaya produsen dalam negeri itu bisa menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing. Jadi pemerintah biasa suka kasih subsidi untuk UMKM misalkan ya, untuk
pedagang-pedagang ekspor gitu misalkan gitu ya. Karena mereka supaya bisa bersaing gitu. Bersaing terutama dengan barang-barang impor yang masuk ke dalam suatu negara. Supaya juga si produsen ini nggak terlalu mahal juga gitu ya untuk dia menjual barangnya gitu. Nah, itu subsidi. Kalau dumping, dumping di sini adalah kebijakan pemerintah untuk melakukan diskriminasi harga. Jadi pemerintah itu boleh memperbolehkan gitu ya perusahaan itu atau produsen lebih tepatnya sih di sini menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Jadi itu kebijakan yang disebut dengan dumping gitu ya, karena terjadi diskriminasi harga. Kenapa kok di luar negeri barangnya lebih murah, sedangkan kalau di dalam negeri malah mahal gitu? Ya, karena dia tujuannya adalah tadi untuk dia bisa bersaing di pasar luar negerinya gitu ya. Terus politik dagang bebas. Nah, politik dagang bebas ini juga kebijakan pemerintah untuk melakukan perdagangan bebas antar negara. Nah, pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas ini, dia punya alasan gitu ya, bahwa perdagangan bebas itu bisa terjadi apabila setiap negara itu fokus untuk memproduksi barang yang punya keunggulan komparatif gitu ya. Lalu politik autarki, ini juga kebijakan perdagangan yang tujuannya untuk menghindarkan perusahaan itu dari pengaruh negara lain gitu ya, baik itu pengaruh politik, ekonomi ataupun militer. Nah, di sini kebalikannya dari perdagangan bebas. Jadi dia pasti bertentangan karena kalau prinsip perdagangan internasional itu arahnya ke perdagangan bebas, tapi kalau politik autarki itu membatasi gitu ya. Jadi dia supaya tidak terpengaruh gitu dengan isu-isu politik ataupun isu ekonomi yang terjadi di satu negara. Lalu juga kita harus tahu juga ada istilahnya proteksionisme ya. Jadi istilahnya tadi kan ada kenapa negara itu dia melakukan dumping, dia melakukan larangan impor misalkan gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya adalah untuk proteksionisme. Ya, karena di sini pemerintah melihat kalau ada tanda-tanda wah industri lokal terancam nih gitu ya. Terus hambatan-hambatan impor itu, maka di situ akan bisa diberlakukan gitu ya proteksionisme itu untuk menghentikan atau bisa untuk mengurangi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembayaran. Jadi tadi itu kita udah tahu ya, sudah mulai mengenal lah istilahnya gitu ya, kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dihadapi oleh para pelaku bisnis internasional gitu. Nah, sekarang ini yang penting lagi yaitu alat pembayarannya. Ketika suatu negara itu melakukan perdagangan antar negara ya, perusahaan dengan perusahaan, negara dengan negara gitu ya. Nah, di mana setiap negara kan pasti punya mata uangnya. Ya, pasti punya mata uangnya sendiri-sendiri. Indonesia rupiah, Jepang yen, misalkan gitu ya, Eropa euro gitu. Nah, di mana apakah pertanyaannya itu apakah setiap mata uang di setiap negara itu bisa diterima oleh negara lain gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Karena apa? Karena barang yang diimpor sudah pasti kan harus dibayar. Jadi di sini perlu alat pembayaran yang bisa diterima di luar negeri atau dunia internasional gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini nantinya akan berhadapan dengan kurs valuta asing ya. Di mana artinya kurs valuta asing itu besarnya nilai mata uang dari suatu negara yang harus dibayarkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing gitu ya. Kita mulai mengenal kurs sekarang ya. Nah, di sini ada beberapa macam kurs. Ada kurs tetap di mana kurs itu tidak berubah karena dikaitkan dengan emas sebagai patokannya. Kalau ada istilahnya kurs tetap, oh berarti dia tidak berubah-berubah tuh kursnya, segitu aja. Jadi ditetapkan berapa misalkan kursnya ya gitu ya, misalkan 15.000 misalkan gitu ya.
ya udah segitu aja terus gitu. Kenapa? Karena dia indikatornya itu adalah emas gitu, standar patokannya. Nah, kenapa ini terjadi? Dulu itu semua pembayaran antar negara dilakukan dengan emas. Kalau tahu sejarah, kalau pernah baca atau pernah dengar sejarahnya dulu di zamannya, ya zaman sebelum sekarang lah gitu ya, sebelum Masehi, zamannya nabi-nabi. Dulu ada uang kertas, mana ada uang giral gitu ya. Semua transaksi dilakukan dengan pertama barter. Nah, yang kedua baru dengan emas atau perak gitu ya, logam mulia. Jadi ini tetap karena ada historinya seperti itu gitu ya. Jadi bisa muncul yang namanya ini kurs tetap gitu. Nah, setiap negara itu dia punya mata uang standar yang mengandung sejumlah emas dengan kadar yang ditetapkan undang-undang. Sama, harusnya di setiap negara begitu, gitu ya. Di setiap negara itu patokannya selalu ke emas, gitu ya. Semua negara dan bank sentral itu sewaktu-waktu bisa menukar mata uangnya dengan emas dan kemudian dia menjual emas dengan harga yang lebih ya yang telah ditetapkan secara resmi, gitu ya. Nah, kurs valuta asing di sini yaitu perbandingan nilai antara mata uang asing berbagai negara dikatakan tetap itu karena bisa pasti, tetap, dan tertentu. Nah, lalu kebalikannya dengan kurs tetap yaitu kurs bebas, di mana di sini kurs itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar bebas. Nah, ini yang seringkali kita ada ini ya, ada bursa valuta asing gitu ya, bursa falas gitu. Nah, di sana kan orang ada yang investasinya main di falas ya. Jual, misalkan beli dolar pas lagi harga dolarnya turun, terus dijual pas harga dolarnya tinggi gitu ya. Nah, kenapa di sini ada kurs bebas? Ya karena sangat bergantung terhadap permintaan dan penawaran gitu. Yang pertama, permintaan valuta asing. Nah, permintaan valuta asing itu bisa terjadi karena ada keinginan penduduk dari suatu negara untuk memperoleh satu jenis mata uang asing, gitu ya. Dan keinginan itu bukan untuk tujuan disimpan, tetapi untuk membeli barang dari luar negeri, gitu ya. Nah, ini contoh.